Kesimpulan dan refleksi modul 1.1 oleh Narulita Ekasari, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kota Waringin Timur. Pendidikan bersifat dinamis sehingga selalu berkembang dari waktu ke waktu. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah kegiatan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada dasarnya, pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak telah memiliki sifat dan karakter masing-masing, dan sebagai pendidik, kita tidak dapat merubah sifat dan karakter peserta didik. Akan tetapi, kita sebagai pendidik dapat menuntun peserta didik agar muncul sifat dan karakter baiknya. Hendaknya pendidik memberikan ruang untuk peserta didik kenali jati dirinya sebagai individu dan makhluk sosial. Pendidikan pada dasarnya harus menghamba pada anak, atau dengan kata lain, pendidikan harus berpusat dan berpihak pada peserta didik, menebalkan laku peserta didik sesuai konteks diri anak dan sosiokultural atau budaya. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan 3 trilogi pendidikan, yaitu yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang berarti bahwa pendidik harus mampu menjadi contoh baik bagi peserta didik. Yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso, yang berarti sebagai pendidik kita harus dapat memberikan ide dan semangat kepada peserta didik. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani, yang artinya sebagai pendidik kita harus dapat memberikan motivasi kepada peserta didik. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menganggap guru sebagai pemegang kendali di dalam kelas, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru. Saya hanya berfokus pada pencapaian nilai kognitif dan pemenuhan ketuntasan materi ajar. Saya tidak memperhatikan karakteristik peserta didik. Saya menganggap semua peserta didik adalah sama sebagai objek pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Saya juga menganggap peserta didik sebagai kertas kosong tanpa tulisan, di mana gurulah yang bertugas untuk mengisi kertas kosong tersebut. Namun, setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber informasi di dalam kegiatan pembelajaran. Ada banyak sumber belajar bagi peserta didik, sehingga pembelajaran dapat lebih berpusat kepada peserta didik. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada pencapaian nilai kognitif, melainkan menanamkan kebudayaan karakter peserta didik. Di dalam pembelajaran juga diharapkan memperhatikan karakteristik peserta didik, karena terdapat nilai karakter yang dapat dikembangkan. Guru dapat berlaku sebagai penuntun dan pemberi teladan bagi peserta didik dalam menumbuhkan karakter baiknya, sehingga dapat menyeimbangkan antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Peserta didik adalah kertas penuh goresan samar, di mana setiap peserta didik telah membawa kodrat alamnya masing-masing. Tugas guru adalah menebalkan goresan samar tersebut untuk memperbaiki laku peserta didik, sehingga menjadi manusia seutuhnya. Untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam kelas, maka saya akan mengenali latar belakang dan karakteristik peserta didik saya terlebih dahulu. Saya akan merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Saya juga akan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi materi pembelajaran, di mana hal ini berarti guru bukanlah satu-satunya pemberi informasi bagi peserta didik. Saya juga akan memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik, sehingga peserta didik akan merasa nyaman selama mengikuti kegiatan pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Saya akan memberikan teladan selama dan sesudah proses pembelajaran, dan melakukan pembiasaan baik secara berkesinambungan untuk menumbuhkan karakter baik pada peserta didik. Saya akan menerapkan sistem Among dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik. Saya juga akan melakukan asesmen di awal pembelajaran dan melakukan refleksi di akhir pembelajaran untuk bahan tindak lanjut dan mengetahui kebutuhan belajar peserta didik. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.